bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom, semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam ibadah online
kepadamu Roh Kudus yang manis dan lembut, yang selalu menolong kehidupan kami sampai pada siang hari ini. Engkau sangat baik kepada kami Tuhan. Engkau membimbing hidup kami, memelihara kami dengan kasih, memberkati serta melindungi kami tiap-tiap hari. Terlebih Tuhan, Engkau selalu memikirkan, merencanakan yang terbaik bagi kami, sampai kami menerima seluruh kepenuhan Allah kelak di dalam Engkau. Terima kasih buat ibadah hari ini, buat puji-pujian yang kami naikkan. Biar Tuhan dipermuliakan. Berkati semua pelayan-pelayan yang melayani. Tuhan, siang ini kami siapkan hati. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu jadi kekuatan kami, perkataan-Mu yang menuntun kami, yang menasihati kami, mengajar kami, supaya kami boleh hidup terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami Tuhan boleh menerima segala berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu rapi kami semua Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti perkataan-Mu, dan Roh Kudus membantu kami, menolong kami untuk melakukannya. Kami siapkan hati, kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu. Sehat. Puji nama Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita beribadah lewat media yang ada, tapi saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana Roh Kudus berkarya dalam hidup orang yang percaya. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel, dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-37. Ayat yang ke-27. Kitab Yehezkiel pasal 26 ayat yang ke-27. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Kita simak, kita perhatikan baik-baik. Kita konsentrasi supaya firman Tuhan dapat kita paham, kita mengerti, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-27, dimulai 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini atau pada siang ini bertema Roh Kudus mengerjakan pemulihan yang sejati. Apa yang disebut pemulihan yang sejati? Artinya memulihkan secara total, tidak memulihkan sebagian-sebagian. Ya, jadi kalau Roh Kudus bekerja, maka pekerjaan Roh Kudus itu tidak sebagian-sebagian, tapi dia akan mengerjakan hidup kita secara total sampai kita bisa menerima seluruh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Yehezkiel ini, saudara-saudara, ya ada banyak ya teguran-teguran Tuhan yang datang kepada bangsa Israel yang disampaikan lewat Nabi Yehezkiel. Ya, saudara-saudara, ada terjadi semua ini karena kemerosotan rohani bangsa Israel, sehingga mereka mengalami penghukuman dari Allah. Nah, namun saudara-saudara, di dalam kondisi itu Tuhan tetap mengasihi umatnya. Ya, saudara-saudara. Jadi ketika orang Israel mengalami satu masa yang
pahit, satu masa yang sangat sulit. Mereka diizinkan Tuhan mengalami semua itu. Mereka ditawan, dibawa ke Babel. Saudara-saudara, bangsanya hancur, ya negaranya hancur, bangunan hancur, ya apa yang mereka banggakan hancur semuanya. Karena kemerosotan rohani pada waktu itu, bangsanya, umatnya tidak mempedulikan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan mengizinkan ada satu masa orang Israel dijajah oleh bangsa Babel. Saudara-saudara, sehingga mereka dibawa tertawan ke Babel dalam satu masa. Sehingga saudara-saudara, Yerusalem hancur berantakan. Bahkan kota yang begitu megah, kota yang begitu luar biasa yang dibanggakan, itu hancur total. Sehingga kota itu menjadi kota mati yang ditumbuhi oleh onak belukar dan menjadi tandus. Dan itu diceritakan, ditulis di dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini. Nah, saudara-saudara, namun Tuhan yang baik, Dia tidak membiarkan umatnya sampai binasa total. Dia punya program selalu, Dia punya hati selalu mengasihi umatnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, Tuhan kembali memulihkan bangsa Israel. Tuhan memulihkan umatnya. Saudara-saudara, bagaimana cara Tuhan memulihkan? Di dalam ayat ini mengatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara, ada dua pelajaran penting yang akan kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, ya, di dalam perikop ini. Nah, yang pertama saudara-saudara, membuat manusia menderita, membuat tatanan yang baik dari kehidupan manusia yang dibangun oleh Allah itu rusak, itu bisa berubah dari baik jadi rusak, itu adalah karena dosa. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan merencanakan manusia itu sebenarnya hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup penuh dengan berkat-berkat Tuhan, hidup di dalam ketenangan. Tapi saudara-saudara, dosa merusak semua itu. Nah, saudara, dosa itu adalah prakarsa iblis. Ya, dosa itu adalah prakarsa iblis. Ya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, coba saudara-saudara, saya mengajak kita memperhatikan Yesaya pasal yang ke-36 ini, mulai ayat yang ke-16 sampai 22, supaya kita perhatikan bagaimana kondisi umatnya waktu itu karena dosa. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal 36 ayat 16 sampai 22. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang.
Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana satu kisah Tuhan marah terhadap orang Israel karena sikap, karena tindakan mereka yang menajiskan nama Tuhan, yang mencemarkan nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, saudara tahu di Indonesia, di negara kita ada satu hukum ya yang bisa hukumkan ke seseorang, dibebankan ke seseorang kalau seseorang itu mencemarkan nama baik. Ya, jadi kalau ada seseorang menjelek-jelekan, memfitnah nama pemimpin kita, contohnya begitu, maka orang itu bisa dilaporkan ke pengadilan dan orang itu bisa ditangkap karena orang itu mencemarkan nama baik. Jadi kalau kita menuduh seseorang tanpa alasan, tanpa bukti, sehingga nama orang itu tercemar, nama orang itu jelek, itu namanya fitnah. Ya, apalagi kalau yang demikian kita masukkan di satu berita medsos, maka kita bisa dikenakan pasal-pasal pencemaran nama baik. Maka orang yang membuat berita bohong tersebut, orang itu bisa ditangkap dan dikenakan satu hukum namanya pencemaran nama baik, dan orang itu bisa dipenjara. Nah, saudara-saudara, dalam kisah ini kita mendengar Tuhan berkata kepada orang Israel, saudara-saudara, bahwa orang Israel mencemarkan nama Tuhan. Ya, orang Israel adalah satu bangsa yang dipilih Tuhan secara khusus untuk apa? Untuk menjadi contoh, menjadi model, menjadi teladan, supaya bangsa-bangsa lain melihat bahwa ada Tuhan yang kudus, ada Tuhan yang mulia, ada Tuhan yang hebat yang menolong mereka. Tetapi saudara, faktanya dan kenyataannya bangsa Israel justru membelot, mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka melawan Tuhan, tidak tunduk pada Tuhan, sehingga nama Tuhan diperolok-olok oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan dihujat oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan menjadi satu nama yang dicemarkan oleh perlakuan bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan marah dan menghukum orang Israel waktu itu, memberikan satu masa mereka ditawan di Babel, mereka menjadi orang yang dijajah, dianiaya, ditekan hidupnya, mereka menderita. Bahkan kotanya Yerusalem itu porak-poranda, semua bangunan diratakan dengan tanah, maka tempat yang dibanggakan itu menjadi seperti hutan, menjadi tandus, menjadi sepi, dan tidak lagi ada harganya. Oleh karena apa? Karena mereka telah mencemarkan nama Tuhan. Dan saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan sangat marah kepada orang Israel. Nah, apa yang membuat semua itulah yang disebut dengan dosa. Dosa itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Dosa itu melawan Tuhan. Dosa itu menduakan Tuhan. Dosa itu tidak lagi peduli pada Tuhan. Dosa itu tidak menghargai Tuhan. Dosa itu tidak menghormati Tuhan. Dosa itu tidak lagi taat kepada Tuhan. Dan itulah yang disebut oleh Tuhan tadi adalah mencemarkan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, dosa seperti yang saya katakan tadi awalnya itu adalah prakarsa iblis. Ketika iblis datang menggoda Hawa di Taman Eden, maka saudara, yang terjadi apa? Ya, Hawa tergoda atas apa yang disampaikan oleh iblis. Jadi dosa itu yang memprakarsai, yang memulainya adalah iblis. Iblis yang memberontak terhadap Tuhan, malaikat yang memberontak terhadap Tuhan, dan itulah iblis yang melawan Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu manusia menuruti prakarsa iblis. Manusia menuruti tuntunan iblis untuk menyimpang dan tidak taat kepada Allah. Saudara-saudara, akibatnya apa? Maka akibat dari dosa ini, akibat dari penyimpangan untuk tidak
karena menuruti tuntunan iblis dan tidak mau lagi tunduk pada Tuhan, itu sangat fatal. Saudara-saudara, antara lain akibatnya ya manusia, fisik manusia itu bisa jadi sakit, bisa menderita sakit, bahkan bukan hanya sakit tapi menjadi mati. Ya, saudara-saudara, Allah tadinya tidak menciptakan manusia memprakarsai supaya manusia mengalami kematian. Makanya kalau kita lihat dalam penciptaan, umur manusia awalnya itu sampai ribuan tahun, ratusan tahun. Ya, sangat panjang. Ya, karena saudara-saudara, manusia diciptakan untuk tetap punya hubungan baik dengan Tuhan. Tapi karena dosa, maka dikutuk oleh Allah sehingga manusia akhirnya mengalami fisik, ya, mengalami sakit, mengalami penderitaan, dan juga akibatnya mati. Yang kedua, bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya kehilangan rasa damai. Ya, saudara-saudara, ketika manusia menuruti saat pertama mau melakukan apa yang menjadi tawaran iblis, maka yang pertama yang dialami oleh manusia, yang dialami oleh Hawa dan Adam, dialami oleh Adam dan Hawa, itu ada rasa takut. Jiwanya jadi takut, jiwanya kehilangan damai. Saudara-saudara, jadi orang yang melakukan dosa, orang yang berdosa terhadap Tuhan, jiwanya ya dia akan mengalami kehilangan rasa damai. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu berdamai dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami rasa damai. Yang ketiga, yang akibat dari dosa saudara-saudara, tadi fisiknya akan sakit, akan mati, jiwanya akan kehilangan damai, dan rohnya mati. Apa artinya rohnya mati? Maka rohnya tidak lagi bisa menangkap dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka yang dilakukan, yang pertama, ya saudara, karena dia tahu dia sudah telanjang, maka yang dia lakukan apa? Dia menyingkir dari Allah, dia bersembunyi dari Tuhan, lalu dia mengambil daun-daun, lalu menganyamnya untuk menutupi ketelanjangannya. Jadi saudara-saudara, dia tidak lagi bisa menangkap apa yang menjadi pikiran Tuhan. Dia tidak bisa lagi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi yang dia lakukan hanya apa yang ada di pikirannya yang dia buat untuk mengatasi keberadaannya. Dan kita berkata, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi rohnya mati, tidak lagi punya koneksi dengan Allah, tidak punya hubungan baik lagi dengan Allah. Rohnya tidak bisa lagi menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, sangat fatal. Sehingga saudara-saudara, dosa mengakibatkan bukan hanya kematian fisik, tapi kematian yang kekal. Ya saudara-saudara, dan bukan hanya di sini, tidak berhenti hanya di sini. Kalau saudara-saudara baca di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, ya saudara-saudara, tadi ya kita membaca di dalam ayat-ayat ini tadi, maka bukan hanya saja manusianya yang mendapatkan akibat dari dosa, tapi lingkungannya, alamnya menjadi tandus. Ya, kalau kita baca tadi ayat 17 berkata begini, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka, kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Ya, jadi tanahnya juga saudara-saudara yang dicemarkan. Dan kalau saudara baca ayat-ayat di dalam firman Tuhan ini, di dalam pasal ini, ya, maka tempat yang mereka duduki, tanah yang mereka tinggali menjadi tanah yang tandus. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Ya, akibatnya apa? Alam menjadi rusak. Yang kedua, alam jadi
alam menjadi tidak produktif. Ya, akibat apa saudara-saudara? Akibat dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan kepada Adam, Adam, dengan berkeluh kesah, dengan berpeluh engkau mencari makan. Maka tanah yang kau dulu tinggali akan menumbuhkan semak belukar. Ya, awalnya Tuhan menempatkan manusia bukan di dalam kondisi yang demikian, tapi mereka tinggal di Taman Eden, namanya taman yang penuh dengan berkah. Itu gambar. Ya, mereka tidak perlu menanam. Sebenarnya mereka hanya tinggal memetik, tinggal panen. Sebab Tuhan sudah menyediakan segala tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan buah bagi kebutuhan mereka. Tetapi setelah mereka berdosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden, maka untuk makan mereka harus berpeluh, manusia harus berpeluh. Jadi dosa mengakibatkan alam pun menjadi rusak, alam pun ikut tertutup, alam pun menjadi tidak produktif. Saudara-saudara, namun di balik semua itu kita melihat Allah yang adalah kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan. Dia berkata di dalam ayat yang kita baca ini, di dalam ayat yang ke-27, dia berkata, saudara-saudara, Rohku akan kuberikan di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi perhatikan, garis bawahi di dalam kalimat yang pertama, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, saudara-saudara, tadinya manusia tidak taat pada Tuhan, umatnya menjauh dari Tuhan. Walaupun begitu baiknya Tuhan, begitu kasihnya Tuhan kepada umatnya, memilih bangsanya secara khusus, tangan Tuhan langsung menolong mereka. Tanpa batas dia memperlihatkan kuasanya kepada umatnya. Tapi umatnya membelakangi Tuhan, umatnya mencemarkan namanya. Saudara-saudara, sehingga mengalami satu masa keadaan yang sulit. Tapi Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi, hatinya tetap ada kepada bangsanya, kepada umatnya. Lalu dia berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Jadi dari pernyataan ini, saudara-saudara, maka dapat kita simpulkan, maka yang kedua, Roh Kudus yang memulihkan. Jadi kita bisa kembali dipulihkan, manusia bisa kembali dirubah, manusia bisa kembali dipulihkan. Itu bukan karena manusia itu sendiri, tapi itu diawali, itu ide, itu dimulai dari prakarsa Allah. Haleluya. Di mana dia sendiri yang memberikan rohnya untuk tinggal di dalam hati manusia. Nah, saudara-saudara, jadi manusia bisa berubah itu kan karena karya Tuhan. Mari saya mengajak kita perhatikan ayat ini, Yesaya 36 ayat 27 sampai ayat 30. Perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Yesaya 36 ayat 27 sampai ayat 30. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosamu, kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Wow, luar biasa. Jadi kalau Allah memulihkan dengan memberikan rohnya di dalam hidup seseorang, kalau Roh Kudus tinggal
tinggal di dalam kehidupan seseorang, maka dia berubah secara total. Maka hidupnya akan berubah, keadaannya berubah, sekitarnya berubah, alam pun pasti berubah. Dia akan melihat, dia akan mengalami satu berkat yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, yang kedua, Roh Kuduslah yang memulihkan. Jadi pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati seseorang itu dia kerjakan secara sejati, dia kerjakan sepenuhnya. Haleluya. Mari, bagaimana Roh Kudus mengerjakan seseorang? Haleluya. Bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup seseorang? Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berkata begini. Ya. Dan kalau ia datang, yang dimaksud adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dibunuh. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini pekerjaan Roh Kudus kalau diam di dalam hati seseorang, kalau dia tinggal di dalam kehidupan seseorang, maka Roh Kudus akan menginsafkan. Apa arti menginsafkan? Menginsafkan itu artinya menyadarkan. Saudara-saudara, banyak sekali orang tidak sadar akan hidupnya, sehingga hidupnya jadi sembarangan, tidak mengerti atau tidak lagi paham apa tujuan hidupnya. Ya, makanya seringkali saudara-saudara, dia terbawa arus. Ya. Nah, orang-orang seperti ini perlu diinsafkan. Kadang-kadang seorang orang tua perlu menyadarkan anak-anaknya. Karena apa? Karena banyak anak-anak di masa sekolahnya dia kehilangan kesadaran bahwa waktu-waktu sekolah itu harus dipergunakan sepenuhnya untuk belajar. Karena apa, saudara-saudara? Di dalam hidup ini banyak godaan, banyak yang membuat kita menyimpang dari apa yang sesungguhnya harus kita kerjakan, dan itu berakibat hal yang tidak baik. Kalau kita tidak sadar akan apa yang kita kerjakan hari ini, itu menentukan hari esok, maka kita akan banyak kehilangan kesempatan-kesempatan yang baik. Oleh sebab itu, apa yang kita kerjakan hari ini itu menentukan hari esok. Kalau kita mengerjakan hari ini tidak benar, maka kita akan menerima, kita akan menuai hasil yang tidak baik. Tetapi kalau kita kerjakan hari ini sesuai dengan porsi kita di masa kita, kalau engkau sebagai anak sekolah dan engkau belajar benar, maka engkau nanti akan menuai dari hasil belajar yang baik itu di masa yang akan datang, menjadi orang yang dibutuhkan di mana-mana. Saudara-saudara, demikian juga kita di dalam hidup ini, di hadapan Tuhan, hidup ini adalah satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Berbuat sesuatu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan kita lakukan sekarang selagi masa kita hidup, maka kita akan mendapat di masa yang akan datang pahala, mahkota, kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Tetapi apabila kita mengabaikan dan kita terus bersikuku melawan Allah, melakukan dosa, maka apa yang kita lakukan hari ini, kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan katakan, maka sudah pasti buah dari perbuatan dosa yang kita lakukan, kematian yang kekal di masa yang akan datang. Saudara-saudara, banyak orang
sekarang tidak menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, orang itu perlu diinsafkan. Terutama Alkitab berkata diinsafkan oleh apa? Diinsafkan kepada karena dosa. Diinsafkan akan dosa. Dosa, ya Alkitab berkata dosa itu apa sih? Dosa itu perlawanan kita terhadap Tuhan. Dosa itu pemberontakan terhadap Tuhan. Dosa itu melawan Tuhan. Bisa kita gambarkan, setiap orang yang melawan hukum negara pasti akibatnya ditangkap, masukkan penjara. Dalam tatanan kehidupan berbangsa bernegara, dimanapun kita, pasti ada aturan. Kalau kita melawan aturan, pasti ada efeknya, ada dampaknya. Setiap orang yang melawan aturan pasti melawan hukum, pasti akan dihukum. Nah, dosa itu adalah melawan Tuhan, melawan ketetapan Tuhan, melawan peraturan Tuhan, melawan hukum Tuhan. Kalau kita melawan Tuhan, itu dosa, pasti dihukum. Nah, ini perlu diberitahu, ini perlu diinsafkan manusia. Manusia perlu disadarkan. Nah, Tuhan berkata, Rohnya Dia berikan untuk apa? Untuk menyadarkan manusia bahwa manusia banyak salahnya, banyak kelirunya, tidak tunduk sama Tuhan, tidak taat sama Tuhan, melawan Tuhan, melawan hukum Tuhan. Nanti kalau terus itu dilakukan dan dia tidak berubah, dia tidak sadar, tidak insaf, dia pasti mengalami penghakiman Allah. Saudara-saudara, jadi pekerjaan Tuhan, karya Roh Kudus yang pertama, menyadarkan manusia akan dosa, akan akibat dosa. Saudara-saudara, supaya apa? Kalau orang itu insaf, kalau orang itu sadar, maka ada sebuah perubahan. Dia membutuhkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau orang membutuhkan Tuhan, maka disitulah akan tumbuh kerinduannya akan Tuhan. Itu yang pertama. Saudara-saudara, makanya Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat, aku mengetuk di depan pintu. Barang siapa yang mendengarkan suaraku, ya, dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Gambaran ini, saudara-saudara, ya, Tuhan sedang mengetuk pintu. Roh Kudus yang akan masuk ke dalam hati seseorang. Roh Kudus memberitahu, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mau menyadarkan. Para siapa memahami dan mengerti dan membuka pintu hatinya, Roh Kudus masuk, maka hidupnya akan diubah dari pemberontakannya akan Tuhan, dari perlawanannya akan Tuhan. Maka dia butuh Tuhan, dia membutuhkan karya Tuhan, dia membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan masuk dalam hidupnya. Saudara-saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus yang pertama, menginsafkan seseorang akan dosa, supaya orang itu sadar bahwa dosa itu akibatnya maut. Dosa itu akibatnya adalah sesuatu yang membuat manusia jadi menderita. Yang kedua, saudara-saudara, ya, karya Roh Kudus di dalam Yesaya pasal yang ke-36 ayat 27 tadi kita baca. Firman Tuhan berkata, Rohku akan memberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus yang kedua, membuat manusia itu taat dan tunduk kepada Allah. Kalau tadi diinsafkan akan dosa, akan kesalahan, maka kalau orang itu insaf, kalau orang itu sadar, dia membuka hati akan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan menuntun dia untuk taat dan tunduk kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi manusia bisa berubah kalau Roh Kudus hadir dalam hidupnya.
Manusia bisa dirubah, manusia bisa berubah kalau orang itu membuka diri akan Roh Kudus hadirnya. Saudara-saudara, orang berubah bukan karena pintar, itu gak jaminan. Banyak orang-orang pintar, saudara. Ya, banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang ilmu tinggi, tapi hidupnya justru makin hari makin melawan Tuhan, makin memberontak terhadap Tuhan, makin mencemarkan nama Tuhan. Justru kalau Roh Kudus ada hadir dalam hidupnya, itu yang membuat orang itu menjadi hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dampak dari pekerjaan Roh Kudus bukan hanya manusianya yang diubah Tuhan, tapi saudara-saudara, yang menarik di sini, dampak dari karya Roh Kudus kalau manusianya menerima Roh Kudus, kalau manusianya berubah, kalau manusianya dipulihkan, maka lingkungannya, kehidupannya, sekitarnya, di mana dia berada akan diubah oleh Tuhan. Mari kita baca, saudara-saudara. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat 28 sampai 29. Ya, saudara-saudara, coba saya ulang ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi Allahmu. Ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 30, perhatikan. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Jadi kalau hidup kita dipulihkan, kalau manusianya dipulihkan, kalau manusianya di satu lingkungan dipulihkan oleh Tuhan, itu berdampak kepada alam, kepada lingkungan, kepada pekerjaan, kepada usaha yang dia buat, akan diberkati Tuhan. Yang menarik, mari kita perhatikan ayat 34-35 berkata begini, saudara. Yesaya 36 ayat 34 dan 35. Perhatikan ayat ini. Kalau seseorang dipulihkan oleh Roh Kudus, kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup seseorang, maka perkataan Tuhan berkata demikian: tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Ayat 35. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Saudara, perhatikan ayat ini, ayat 35. Ya, orang akan berkata tanah ini sudah lama tinggal tandus, tetapi akan menjadi seperti Taman Eden. Saudara-saudara, luar biasa. Ya, ini bisa terjadi dimulai dari mana? Manusianya dipulihkan. Bagaimana manusia itu dipulihkan? Roh Tuhan ada dalam hidup manusia itu. Kalau roh Tuhan hidup di dalam manusia, kalau roh Tuhan tinggal di dalam hidup seseorang, maka Tuhan bukan hanya memulihkan manusianya, tapi juga dia memulihkan sekitarnya, dia memulihkan lingkungannya, dia memulihkan keadaannya, dia memulihkan pekerjaannya, dia memulihkan usahanya. Sebab tangan Tuhan sanggup memberkati semua itu. Saudara-saudara, saya percaya sama juga dengan kehidupan yang kita manusia. Kalau ada orang yang tidak dipercayai, saya percaya kita nggak bisa mempercayakan sesuatu ke orang itu. Sebab kalau orang nggak bisa dipercaya, katakan saja orang itu suka bohong, orang itu suka nipu, orang itu suka boros. Bagaimana kita mempercayakan sesuatu, uang atau harta benda kepada orang itu? Jangan-jangan apa yang kita beri bisa habis ludes, semuanya bisa dia pergunakan hal-hal yang tidak baik, lalu dia bohongi kita, lalu dengan macam-macam alasan dia buat untuk membuat semuanya itu menjadi sepertinya tidak benar, menjadi tidak benar.
Tetapi kalau orang itu bisa dipercaya, hubungan kita saling bisa dipercaya, kita pun berani mempercayakan sesuatu kepada orang itu. Jadi yang pertama diubah, hubungan dipulihkan. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan ya sedang berkarya dalam hidup seseorang dan orang itu dipulihkan oleh Allah, rohnya tinggal di dalam diri orang itu, maka bukan hanya orang itu saja dipulihkan, maka lingkungannya, keadaannya, sekitarnya, pekerjaannya, usahanya juga bisa dipulihkan. Kata firman Tuhan, saudara-saudara, alam ya tempat di mana orang Israel tinggal, kota mereka, daerah mereka, tanah mereka tandus. Tapi ketika Tuhan menaruh rohnya tinggal di dalam hidup mereka, dan roh itu ada di tengah-tengah umatnya, ketika mereka dipulihkan, maka tanahnya pun juga bisa dirubah, bisa diberkati oleh Tuhan. Dari tanah yang tandus berubah menjadi seperti taman Eden. Saudara-saudara, keadaan kita sekarang keadaannya sedang sulit. Tidak secara kebetulan kita sedang merayakan mengingat hari raya pencurahan Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus, bukalah hatimu. Ya saudara-saudara, untuk Roh Kudus hadir. Minta Tuhan memulihkan saudara. Minta Tuhan memulihkan kita, supaya kita tumbuh, supaya kita taat sama Tuhan. Dan kalau kita sudah dipulihkan, kalau kita dipulihkan oleh Allah, saya percaya, jangan takut. Tuhan berfirman, maka keadaan, situasi, lingkungan sekitar kita, pekerjaan, keadaan kita, usaha kita, itu pun bisa Allah pulihkan dan Dia bisa memberkati kita semua. Saudara-saudara, dua pelajaran yang kita dapat hari ini. Yang pertama, manusia rusak, manusia menderita karena dosa. Dosa itu diprakarsai oleh iblis. Manusia menuruti prakarsa iblis, sehingga manusia mengalami kutuk dari Allah, sehingga mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi yang kedua, oleh kebaikan Tuhan, Dia mengirimkan rohnya untuk memulihkan manusia. Dan pemulihan itu dilakukan secara sejati, secara utuh. Kalau manusianya dipulihkan, maka keadaan lingkungannya juga dipulihkan oleh Tuhan. Kita membaca tadi firman Tuhan luar biasa, maka alam pun bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ayat terakhir, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13 sampai 15. Haleluya. Roma pasal 8 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, kalau kita menerima roh Allah, kalau kita mau dipimpin roh Allah, maka kita disebut adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak Allah, kita gak perlu takut. Sebab roh Allah bukan roh ketakutan, tetapi oleh roh itu justru meyakinkan kita punya Bapa di surga. Kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita saudara. Saya percaya pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus memulihkan kita. Pekerjaan Roh Kudus menolong kita, sehingga kita semua mengalami pemulihan yang sejati. Hidup kita makin diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, saudara. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah menolong kami untuk memahami karya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Hadir di
Ya Roh Kudus, lebih lagi dalam hidup kami. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Waktunya Tuhan memulihkan kami, supaya apa yang menjadi keinginan-Mu ya Tuhan dapat kami perbuat dan kami lakukan. Tuhan Yesus, keadaan-keadaan yang kami sedang hadapi, keadaan yang sulit, tapi kami bersyukur Roh Kudus mau hadir dalam hidup kami untuk memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami membuka hati, kami membuka diri. Tuhan terus kerjakan, Tuhan terus lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak menerima kutuk, tetapi kami menerima berkat dari Tuhan. Kau baik, Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau tahu, Kau mengerti keadaan kami, tapi kami bangga, kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau mengubah hidup kami, supaya bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat kehidupan yang Engkau, itu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hati yang rindu dan haus akan Tuhan, supaya hari-hari, khususnya dalam 10 hari ini, 10 malam, kami terus mau datang bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami benar-benar ada sesuatu yang baru lagi yang Kau kerjakan dalam hidup kami, yang kami rasakan, di mana hidup kami diubah terus oleh lawanan Tuhan, oleh karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk kami sekalian umat-Mu, bahkan siapapun ya Tuhan yang datang hadir mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami semua yang datang beribadah, yang ikut ambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau tolong kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, usaha kami, khususnya Tuhan berkati dan pulihkan keadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu tinggal dalam rumah tangga kami. Tutup bungkus kami dengan darah, sehingga segala panah-panah si jahat, kuasa-kuasa pekerjaan iblis dan kuasa-kuasa penyakit dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan ada buat kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan juga kepala-kepala daerah, semua lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, Tuhan berkati supaya bisa bekerja sama dengan baik. Takut akan Tuhan ada buat mereka, sehingga mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan benar, dengan baik. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, supaya bangsa kami bangkit lagi dalam kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Tuhan berhenti curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa kami, supaya bangsa ini adalah bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan. Kami angkat persembahan kami, berkati Tuhan persembahan ini. Tuhan kuduskan apa yang kami tabur, apa yang kami beri. Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang memberkati, sehingga kami tidak kekurangan, tapi terus melimpah dengan berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami sekalian. Berkati usaha pekerjaan kami masing-masing. Pulihkan di mana kami bekerja, supaya perusahaan di mana kami bekerja tetap berjalan dengan baik, semakin berkembang, semakin maju. Berkati juga Tuhan, tempat usaha pekerjaan yang kami lakukan, supaya lewat semua itu tangan Tuhan menolong kami menjadi saluran berkat atas kami. Kami memberi dalam nama Tuhan Yesus. Apa kami akhiri ibadah ini, kami buka hati, kami terima berkat-Mu. Saudara terkasih, tadahkan tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yang akan menolong kita
mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Doa berkat ini kami terima